Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan dengan petunjuk pengerjaan soal nomor 31. Nomor 31. Sebuah radio biasanya dituning agar dapat menerima siaran suatu stasiun radio dengan mengubah nilai kapasitor dalam sebuah rangkaian LC. Untuk menerima siaran dari stasiun yang memancarkan siaran dalam frekuensi 600 kHz, kapasitor radio tersebut dituning pada nilai C1. Untuk menerima siaran dari stasiun yang memancarkan siaran dalam frekuensi 1200 kHz, kapasitor harus dituning pada kapasitas berapa? Kita ingat ini kaitannya dengan frekuensi resonansi. Kita ingat lagi, jadi dalam sebuah radio ini ada bagian tuning, terus ada antena. Maka di luar radio ini banyak sekali frekuensi pemancar. Nah, mana yang diterima itu adalah yang sama dengan frekuensi yang sedang diputar oleh bagian tuning ini. Nah, bagian tuning ini adalah Farco, variabel kondensator. Jadi ada kondensator atau kapasitor yang C-nya bisa diubah-ubah. Nilai kapasitasnya bisa diubah-ubah. Kita ingat rumus frekuensi resonansi 1/2pi akar 1/LC. Jadi pada radio di bagian tuning ini C-nya ini diubah-ubah. Nanti frekuensinya kan berubah. Mana yang sama dengan frekuensi. Jadi frekuensi luar yang diterima adalah yang sama dengan frekuensi di dalam radio. Itu namanya resonansi. Terjadi resonansi karena nanti frekuensi itu yang terdengar. Kenapa terdengar? Karena nanti arusnya maksimum. Pada frekuensi ini arus di radio maksimum, makanya nanti terdengar lewat speaker. Terdengarlah siaran lewat speaker. Kemudian pada soal ini yang diubah jadi pertama C-nya C1, frekuensinya dari 600 menjadi 1200. Nah, nanti C-nya jadi berapa? C-nya jadi kita membandingkan dua keadaan. Jadi keadaan pertama untuk C1. Nah, keadaan kedua itu berapa C2-nya? Nah, L-nya kan nggak diubah, jadi L-nya tetap di sini ya. L tetap, induktansinya tetap. Induktansi di soal tidak berubah, maka nilai induktansinya adalah tetap. Nah, buat aja perbandingan antara F akhir dengan F awal sama dengan akar dari. Jadi frekuensi dengan kapasitas itu berbanding terbalik akar. Jadi berarti di sini C2, di sini C1. Nah, kemudian Anda masukkan F1-nya, mohon maaf ya, ini ya. Jadi F akhir adalah 1200, F mula-mula adalah 600 sama dengan C mula-mula adalah C1, C akhir C2. Nah, nanti Anda buatlah, nanti carilah C2-nya jadinya berapa C1. Lalu pilihlah jawaban yang tepat. Bila Anda benar, maka Anda akan mendapatkan jawaban D, yaitu C1/4. Alhamdulillah. Kita lanjut dengan nomor 32. Kita lanjut dengan nomor
32. Kembali ini kaitannya dengan frekuensi resonansi. Frekuensi resonansi. Di sini ada kapasitor tanpa dielektrik, induktornya 18 mikrohenry. Frekuensinya 13 MHz. Nah, kapasitornya ini lalu diisilah dengan suatu bahan yang tetapannya 5,2. Konstanta dielektriknya 5,2. Maka resonansinya menjadi berapa megahertz? Kita ingat dulu rumus C, anggaplah C aksen ya, K kali C gitu ya. Jadi kalau ada dielektrikum, ini K ini adalah konstanta dielektrikum. Konstanta dielektrikum. Jadi kalau kapasitor ada konstanta dielektrikumnya, maka nilai C-nya berubah. Nilai C-nya berubah dikaliin K. Atau bisa juga simbolnya epsilon R. Ya, ini tergantung bukunya. Kadang ada menyebutkan epsilon R, kadang pakai simbol K. Kemudian, jadi kita membandingin F aksen dibandingkan dengan C dibandingkan dengan suatu kapasitor yang nilai C gitu ya. Kemudian yang mula-mulanya F aksen, jadi ini kalau akhirnya itu kan ada kapasitansinya ya. Jadi ya, saya ulang. Jadi rumus frekuensi resonansi dulu, F sama dengan 1/2pi akar dari 1/LC. Ya. Mula-mula ini frekuensinya, terus kapasitasnya C. Nah, kemudian frekuensinya jadi berapa? Lalu, kapasitasnya berubah karena ada konstanta dielektrikum. Jadi K kali C ya. K kali C. Jadi kita cukup membandingkan antara ini frekuensi awal nih ya, frekuensi awal. Jadi kita tulis nih, kita bandingin nih frekuensi akhir dibagi frekuensi mula-mula sama dengan akar. Frekuensi akhir ini kan berbanding terbalik dengan K ya. Berbanding terbalik dengan K. Berbanding terbalik dengan K. Karena frekuensi akhir kan ada konstanta dielektrikumnya. Kalau frekuensi awal itu udara. Kalau udara kan tidak ada dielektrum, jadi kita tulis saja perbandingannya 1 ya. Nah, C dengan C perbandingannya 1. Nah, tinggal Anda isi nih frekuensi mula-mula di sini. Ini kan 13 MHz. Kemudian konstanta dielektrumnya adalah 5,2. Nanti Anda akan mendapatkan F aksennya berapa? Bila Anda benar, maka Anda akan mendapatkan C ya, 5,7 MHz. Alhamdulillah. Kita lanjut dengan nomor 33. Sumber DC 2 volt dihubungkan dengan dua elemen listrik yang dipasang seri dan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut 200 mA. Jika sumber DC diganti dengan sumber AC 2 volt 50 Hz, maka arus yang mengalir pada rangkaian menjadi 100 mA. Komponen listrik pada rangkaian adalah: apakah kapasitor dengan resistor? Apakah induktor dengan kapasitor? Apakah resistor dengan induktor? Apakah dua-duanya resistor? Masing-masing 10.
Apakah dua-duanya induktor masing-masing akar 3/10 pi Henry? Mari kita coba. Ada dua elemen listrik pasang seri. Dua elemen listrik. Ini nggak tahu kita nih. Kita tidak tahu ini apa elemen listriknya, tapi dipasang seri. Dihubungkan dengan sumber tegangan searah. Dihubungkan dengan sumber tegangan searah yang muncul arus di sini. Muncul arusnya adalah 200 miliampere. Kemudian tegangan DC-nya 2 volt ya. Ini 2 volt. 2 volt. Kemudian ini kita nggak tahu komponennya apa. Dihubungkanlah dengan sumber tegangan bolak-balik. Di sumber dengan bolak-balik arusnya menjadi 100 miliampere. Sumber AC ini 2 volt juga, berarti tegangan efektif ya 2 volt. Frekuensinya 50 Hz. Nah, coba kita lihat kemungkinannya. Ya. Di sini ada volt, ada ampere. Berarti itu ada hambatannya. Ini kan tegangan searah terus ada arus. Berarti kan ada hambatan, ada R ya. Ada R di sini. R sama dengan V per I. V per I sama dengan 2 volt per 0,2 ampere. Ini sama dengan berapa? 10 ohm ya, 10 ohm. Jadi hambatannya 10 ohm. Nah, 10 ohm ya. 10 ohm tuh nggak tahu apakah di sini ada dua resistor di sini, misalkan 5 ohm gitu ya. Atau bagaimana? Tapi kita lihat di sini. Kita lihat ketika dihubungkan dengan AC, ternyata nih arusnya berubah. Ternyata arusnya menjadi 100 mili. Nah, kalau menjadi 100 mili maka tidak mungkin ini rangkaiannya di sini resistor dua-duanya nggak mungkin. Karena kalau resistor dua-duanya ya, kalau ini resistor dua-duanya, hasilnya pasti arusnya sama 200 miliampere juga. Jadi tidak mungkin resistor dua-duanya. Karena arusnya hasilnya harus sama ini. Bukan 100 mili tapi 200 mili juga. Berarti kesimpulan kita sementara adalah ini resistor ya. Ini resistor nih, ini resistor. Nah, pertanyaannya, yang ini apakah kapasitor atau induktor? Yang ini kapasitor atau induktor? Nah, kita lihat seandainya ini kapasitor ya. Seandainya ini kapasitor. Kita tahu bahwa kapasitor itu ketika dihubungkan dengan tegangan searah, jadi awalnya ada arus, kemudian arusnya 0. Jadi kalau ada tegangan searah dan ada kapasitor, maka arusnya pasti 0, nggak mungkin 200 miliampere. Karena kapasitor itu seakan-akan menjadi hambatan yang sangat besar, sehingga arusnya akan menjadi 0. Jadi ini kalau ada kapasitor kemudian ada tegangan searah, maka di sini arusnya itu akan 0 karena dia seakan-akan menjadi hambatan yang sangat besar. Karena di sini kan menyimpan muatan. Jadi arus awalnya ada sebentar, lalu tersimpan muatan. Setelah muatannya sudah penuh, maka arus sudah nggak bisa lewat.
Jadi arusnya 0. Jadi kalau kapasitor itu tidak mungkin, maka yang mungkin adalah induktor. Yang mungkin adalah induktor. Jadi di sini ya, di sini itu adalah induktor. Jadi ini induktor. Ini jadi adalah induktor. Ya, adalah induktor. Ya. Induktor itu tidak ada hambatannya ya. Maka ini 10 ohm ini adalah hambatannya si resistor. 10 ohm hambatan resistor. 10 ohm benar-benar tinggal. Berarti kita tahu sekarang resistor dengan induktor. Maka seandainya kita nggak hitung, sebetulnya kita sudah dapatkan yaitu C, resistor dan induktor. Karena tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain resistor dan induktor. Tapi kita hitung ya, kita coba hitung induktornya berapa Henry. Kita akan coba hitung induktornya berapa Henry. Ya. Kita coba hitung ya induktornya berapa Henry. Nah ini kita ingat V sama dengan I kali Z. V di sini adalah 2 volt. I-nya 100 mili atau 0,1 ampere kali Z. Maka dari sini akan didapatkan Z-nya adalah berapa? 2 dibagi 0,1 berapa? 20 ohm. Nah, kita tahu Z sama dengan akar dari R kuadrat tambah XL min XC kuadrat. Tapi berhubung tidak ada kapasitor, maka rumusnya menjadi Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL kuadrat. Nah, Anda masukkan Z-nya berapa, R-nya berapa, nanti dapat XL. Kemudian XL itu adalah omega kali L. XL sama dengan omega itu 2πf kali L. Maka Anda akan bisa menentukan berapa L-nya. Demikianlah, semoga uraian ini bermanfaat. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.